Halo guys, sebelumnya perkenalkan nih, nama saya Zahira Alena Salsabila. Saya Nurul Sylvia. Nama saya Neng Ajija. Di video kita kali ini, kita akan memberikan tutorial perhitungan menggunakan KNN atau klasifikasi dengan contoh data yang sudah kita punya. Di sini, data yang kita pakai yaitu menentukan seseorang siswa depresi atau tidak nih, dengan datanya sebagai berikut. Sebelumnya, apa sih KNN itu? KNN adalah merupakan algoritma mesin learning sederhana dan mudah diterapkan yang dapat digunakan untuk menyelesaikan masalah klasifikasi dan regresi. Di sini, kita memiliki sebuah ilustrasi agar lebih mudah dipahami nih. Ada 10 orang yang sedang bermain tak benteng, dan ada satu orang nih yang mau join. Kalau di KNN, huruf K itu kayak kamu mau lihat ada berapa orang sih yang terdekat dari kamu. Oh, semisal 5. Berarti 5 teman yang jaraknya paling dekat dari aku tuh siapa aja ya? Ternyata ada Mutia, Iko, Naila, Sylvia, dan Ajija. Karena dataset yang kita punya belum dinormalisasikan, maka kita harus melakukan cleansing data dengan menghapus data duplikat, data error, data atribut yang tidak diperlukan. Berikut adalah dataset yang sudah di-cleansing. Dari proses cleansing ini tersisa 6 atribut, yaitu gender, kita asumsikan satu itu sebagai laki-laki dan 0 sebagai perempuan. Kemudian ada umur nih. Umur di sini menunjukkan usia responden dalam satuan tahun. Kemudian ada tekanan pendidikan dalam skala berkisar 1 sampai 5, di mana 1 adalah tidak ada tekanan, 2 sampai 3 tekanan sedang, 4 sampai 5 tekanan tinggi. Selanjutnya ada apakah ada keinginan bunuh diri atau tidak. Kita asumsikan 1 sebagai pernah dan 0 sebagai tidak pernah. Selanjutnya ada jam kerja atau jam belajar. Tentang waktu 0 sampai 12 jam. Dan yang terakhir ada depresi nih. Kita asumsikan 1 sebagai depresi dan 0 sebagai tidak depresi. Dari 6 atribut data yang sudah kita punya, berikutnya kita akan menghitung KNN untuk menyelesaikan masalah klasifikasi yang akan dijelaskan oleh rekan saya, Sylvia. Oke, baik. Suara saya sudah terdengar. Sudah. Oke. Jadi, untuk menentukan nilai dari KNN, langkah pertama adalah kita harus menentukan nilai dari Euclidean distance-nya terlebih dahulu. Euclidean distance itu adalah akar pangkat 2 dari sum selisih semua selisih dari data latih dikurangi dengan data baru. Misalnya di sini data latih yang pertama itu adalah gendernya 1 dan data barunya itu adalah 0, maka 1 dikurang 0, kemudian 33 dikurang 25 sampai seterusnya hingga atribut terakhir. Setelah menghitung data dari Euclidean distance, maka data tersebut perlu kita urutkan untuk menentukan 5 nilai tetangga terdekat. 5 dari itu diambil dari nilai K di sini. Nah, kemudian kolom yang ini tuh adalah kolom untuk menentukan apakah nilai tersebut merupakan 5 tetangga atau tidak. Rumusnya itu jika jaraknya itu kurang dari 5, maka tampilkan nilai yes, jika tidak maka no. Kemudian di kolom terakhir ini adalah kolom bantu untuk menentukan jika dia 5 tetangga terdekat, maka kembalikan hasil dari nilai depresi pada data latihnya. Jika tidak, maka abaikan. Misalnya di sini ada dia itu adalah peringkat keempat dari 5 tetangga terdekat. Nah, dan dia memiliki nilai 0 untuk tingkat depresinya. Seperti itu. Kemudian ini bisa kita uji dengan contoh misal di sini ada data baru seorang wanita yang berumur 25 tahun dengan akademik pressure-nya 1 dari 5 dan dia tidak pernah berpikiran untuk bunuh diri dan memiliki jam kerja atau belajar 12 jam. Maka data baru tersebut dikategorikan sebagai tidak depresi. Selanjutnya untuk data latih dan data uji bisa dijelaskan oleh rekan saya, Neng Ajinya. Baik, terima kasih atas waktunya. Setelah kita tahu cara menghitung KNN,
kita di sini memiliki 100 data latih. Dan kita akan menguji 10% data tersebut sehingga menghasilkan 10 data uji. Berikut pengujian atau data baru yang sudah kita miliki. Misalnya pada nomor 1, jenis kelaminnya laki-laki, berumur 18, tekanan pendidikannya 3 di angka sedang, memiliki riwayat pernah berpikir bunuh diri, dan 8 jam bekerja atau belajar dalam sehari, sehingga orang tersebut dikategorikan depresi. Sedangkan di nomor 6, jenis kelaminnya perempuan, berumur 29 tahun, dikategorikan tekanan akademinya 3 sedang, tidak pernah berpikiran untuk bunuh diri, jam kerja atau jam belajarnya 2, sehingga dikategorikan sebagai tidak depresi. Dari 10 data yang sudah kita uji, dapat disimpulkan bahwa terdapat 7 kategori depresi dan 3 kategori tidak depresi. Nah, cara menghitung akurasinya adalah jumlah nilai true dibagi jumlah data uji dikali 100, sehingga hasilnya 70. Setelah dihitung akurasi data yang didapat, 70% dari 10 data yang kita uji dikategorikan mayoritas depresi. Oke, segitu dulu video tutorial perhitungan menggunakan KNN klasifikasi. Semoga dapat dipahami dan bisa membantu teman-teman semua. See you!